ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Thumma amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang hadir di rumah mengaji Azam Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, adalah suatu nikmat yang patut kita syukuri ketika kita masih merasa nikmat berada di tempat-tempat seperti ini. Tempat kita untuk memperbaharui iman, menguatkan keyakinan, dan menjauhkan dari segala bentuk syubhat dan keraguan-raguan. Yaitu majlis ilmu, majlis zikir yang insya-Allah mengingatkan kita dan mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu saya mengajak semuanya untuk mensyukuri nikmat-nikmat seperti ini. Mudah-mudahan Allah jadikan semakin hari semakin terasa nikmat dalam hati. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat welcome kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan memberikan motivasi yang sangat besar dalam banyak hadisnya. Jadi kalau sering dia menyebut, berarti penting baginya untuk diingatkan selalu. Maka hadis dalam fadlul ilmi wa ahlihi itu sangat banyak disampaikan oleh Nabi dalam berbagai munasabah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa kita ucapkan terlahir dari hati yang paling dalam, sehingga mudah-mudahan di akhirat kita diizinkan mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam dan bisa dekat-dekat beriringan dengannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu maka diperlukan untuk punya tekad yang kuat, azam yang kokoh, serta kesabaran yang tegar untuk selalu berada di atas jalannya. Untuk itulah kita mengaji ini, al-usul lati bana 'alaiha ashabul hadis da'watahum ilallah, yaitu landasan-landasan utama, dasar-dasar dakwahnya ahli hadis. Dasar-dasar dakwahnya ahli hadis. Masih dalam al-aslu al-thalis, yaitu al-i'tisam bil kitabi wa sunnah, berpegang teguh dengan al-kitab dan as-sunnah, wa nabzul bid'ah wa tahzir minha, dan membuang jauh-jauh bid'ah dan mengingatkan umat daripadanya. Jadi dibuang karena barang tak berharga, menyimpannya justru membuat kita berbahaya. Dia bagus seperti uang palsu, tapi kalau ketangkap, berbahaya. Nah, dia palsu seperti asli, mendekati sempurna kadang. Makanya pencetusnya, penggiatnya, pelakunya, pendakwahnya adalah orang-orang yang cerdas, orang yang cerdas, orang yang hebat-hebat. Tapi disitulah tergelincirnya. Likulli farisin kabwa wa likulli alimin hafwa. Setiap kuda tunangan itu atau seorang penunggang kuda yang lihai itu sekali-kali jatuh juga. Dan setiap alim itu ada pula hafwahnya, tergelincir juga. Cuman ada yang tergelincir diselamatkan karena dia memang mencari jalan selamat. Ada yang tergelincir tak mau diselamatkan. Nasallallahu as-salamatul afiyah.
Maka datang bab ini atau bagian daripada mengingatkan umat daripada bahaya bid'ah, yaitu hajru man arada sunnah, yaitu menghajr, bukan menghajar ya. Menghajar itu pakai tangan ya, tapi menghajr. Kalau kita selalu menyebut menghajar ya. Al-hajru man arada sunnah, yaitu menghajar orang yang menentang sunnah. Ingat, bukan yang meninggalkan sunnah ya. Bukan yang meninggalkan sunnah. Kadang terpasang kadang sesuatu yang tak pada tempatnya. Ini yang menentang sunnah, bukan yang meninggalkan sunnah. Kalau enggak, kalau sempat semua yang meninggalkan sunnah, kena semua yang di sini. Iya, termasuk sunnah. Istrinya berapa? Hampir. Sudah 3. Akhirnya. Nah, Allah musta'an. Jadi bukan yang meninggalkan sunnah, tapi yang menentang sunnah. Maka kalimat dipilih oleh Syekh adalah man arada sunnah. Nabi juga mengibaratkan man raghiba an sunnati falaysa minni. Bukan man taraka sunnati. Kalau ada yang melafazkan taraka, mungkin mibabi tajawuz atau lafaznya tidak, atau dimakannya dengan makna. Tapi maknanya tidak pas. Bukan yang meninggalkan, tapi yang menentangnya. Wa zammur ra'yi wat taqlid, dan tercelanya ar-ra'yu. Ar-ra'yu itu adalah pendapat yang tidak dibimbing oleh wahyu, pendapat mutlak, atau pendapat yang mengalahkan wahyu. Jadi wahyu juga, cuman wahyu itu ditundukkan pada pendapat. Wat taqlid, dan tercelanya sifat taklid. Nah, ini banyak di zaman ini orang yang mengkampanyekan taklid buta. Contohnya, kalau tidak jadi ahli sunnah di Indonesia, mesti bermazhab fikih Syafi'i, mesti bermazhab akidah Asy'ari atau Maturidi, mesti bertasawuf Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi, dan mesti bertarekat Naqsyabandi dan Syatari. Nah, itu orang Sumbar bilang tuh. Nah, baik. Subhanallah, ini semuanya mengajak taklid buta kepada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i anti taklid, tak pernah berdakwah untuk mengikuti dirinya. Atau Al-Asy'ari, jadi menjadikan kita seolah-olah Nabi kita adalah Abul Hasan Asy'ari. Maka tidak tepat Ahlus Sunnah, karena as-sunnah yang dimaksud sunnah Nabi, bukan sunnahnya Syafi'i. As-sunnah yang dimaksud adalah sunnahnya Nabi, bukan akidah Abul Hasan Asy'ari. Jadi ini adalah yang taklid-taklid buta seperti ini. Carilah dalam ulama-ulama yang menyerukan itu, tak akan ketemu. Bauban mai palur encai tak akan bosur, kecuali di abad-abad pertengahan yang kelam itu. Sampai kalau bezo mazhab ndak isa saling menikahi. Allah biar pun orang kafir begitu. Allah musta'an. Kan sabu ini tengok-tengok cik menantu, kalau ndak sufi jadi menantunya. Nah, kalau itu syarat jalan nak jadi menantu. Kalau harus sufi boleh. Nah, kecuali sufi yang dimaksud adalah yang melaksanakan sunnah Nabi dalam zuhud, dalam wara', iya. Tapi dengan merubah cara-cara ibadah, tidak. Ma'asyarul kiram, banyak sekali saya bicara, kita dengar kelas ya.
Hah? Ini Ustaz banyak cakap. Kita dengarkan. Qala rahimahullah. Syekh Amru Abdul Mun'im hafizahullah, wa min madhhabi ahli al-hadis az-zajru bil hajr. Di antara mazhabnya ahli hadis adalah az-zajru bil hajr, yaitu memberikan peringatan keras. Az-zajr, zajarahu, yakni dia beri peringatan keras. Bil hajri, dengan al-hajr. Al-hajru maknanya pada bahasa adalah at-tarku. Hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Maknanya adalah Nabi taraka Makkah wa intaqala ila al-Madinah. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Makna hijrah adalah meninggalkan Makkah, pindah ke Madinah. Kemudian dalam hadis juga disebutkan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya tidak wajib hijrah lagi ke Madinah. Walakin hajru ma nahallah au maharimillah. Tapi adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hajara, meninggalkan. Jadi memberikan peringatan keras dengan meninggalkannya. Apa makna meninggalkannya? Tidak duduk bersamanya, tidak makan bersamanya, tidak bercengkerama dengannya, apalagi belajar kepadanya. Apalagi belajar kepadanya. Jadi al-zajru bil hajri, yaitu meninggalkan dengan memberi peringatan dengan meninggalkan. Wa tarkul mukhatabati liman arada sunnati bil mukhalafah, dan tidak berinteraksi, tidak bercakap dengan orang yang menentang sunnah dengan menyalahinya. Menentang sunnah Nabi SAW dengan menyalahinya dengan pendapat. Fahakadha huwa mazhabus salafis salih radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah mazhab as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Faqad sahha an jama'atin minhum annahum kanu yatrukuna mukhatabata man yu'aridu sunnah. Sahih dari banyak as-salaf bahwa mereka sering meninggalkan berbicara dengan orang yang yu'aridu sunnah, orang yang menentang sunnah. Jadi al-mu'aradah adalah menentang atau memberontak. Maka gerakan separatis disebut dengan al-mu'aradah. Gerakan separatis disebut dengan Hizbul Mu'aradah, atau oposisi kadang-kadang juga disebut dengan Hizbul Mu'arid, yaitu partai oposan. Oposan apa oplosan? Apa bedanya? Hah? Oplosan bertambah hurufnya. Nah, bertambah huruf berubah makna. Sah? Nah, jadi bil mu'aradah artinya dia tentu dia punya pilihan lain. Sebab kalau orang menentang mestinya punya, orang yang menentang biasanya punya pilihan lain. Ditentangnya sunnah, dipilihnya yang lain. Au yukhalifuha bi ra'yin mazmum, atau sengaja menyalahinya dengan pendapat yang tercela. Apa maksud pendapat yang tercela? Hah? Apa pendapat yang tercela? Tak tahu ke sana. Pendapat yang tercela adalah berbicara dalam agama tanpa dalil. Tanpa dalil. Itu namanya pendapat secara mutlak. Artinya dia ingin
berbicara tentang agama tapi tidak mempunyai dalil. Semisal ada orang mengatakan, mari kita diskusi tentang jihad, tapi tidak boleh pakai hadis, tak boleh pakai ayat. Itu pakai apa? Pakai apa? Ar-ra'yu. Yang begini terpuji atau tercela? Tercela. Karena tidak ada jihad kecuali dengan hadis dan ayat. Ketika dibicarakan jihad tanpa hadis dan ayat, akhirnya jahat. Akhirnya jahat. Itulah yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dan sebagian besar orang non-muslim. Catat itu. Sebagian umat Islam, tapi sebagian besar orang-orang non-muslim. Di Indonesia karena muslim, banyak itu muslim yang pelakunya sah. Coba lah pergi kita ke Jepang sana, pelakunya agama Shinto. Begitu kan ke Thailand, pelakunya agama Buddha. Pergi ke Amerika, woi, Amerika Nasrani, Protestan atau Katolik? Tidak tahu sejarah Amerika nampak. Protestan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau diakumulasikan semua pelaku, pasti yang non muslim lebih banyak. Tidak caya bu ya? Ada yang bilang saya punya data bisa bertanggung jawab ke dia. Jawabnya dia hebat. Ini ahli di tim itu. Itu kalau awak dah. Coba tanggalkan jabatannya betul-betul dengan ilmu, lawan ilmu, akademis, lawan akademis. Ini anda penasihat di bagian anti. Itu kalau malah. Data anda punya, tapi anda tak pandai mengolahnya. Data punya, tapi olahnya salah. Ini anda buat martabak Mesir, bado bahannya, tapi dia anda umpun kambing. Apa jadinya? Woi, martabak Mesir apa bahannya? Tepung, telur, mentega, bawang perai tanpa bayar, bawang putih, bawang merah, telur, mentega, apa lagi? Bawang bombay. Barang harusnya digoreng, direndam, jadi apa? Jadi khamar. Itu rasanya. Anda memang punya data, cuman Anda tidak pandai mengolah data itu. Itu masalah. Mesin olahan Anda itu berkarat, tidak bersih. Kalau berkarat tentu boleh hitam tepungnya, bukan gandumnya yang tidak putih, karat besinya yang keluar. Makanya kaum muslimin dan muslimat, jangankan data-data Al-Quran dan Sunnah saja, kalau masuk ke dalam pikiran yang berkarat, hasilnya karatan. Dalil, tapi hasilnya karatan. Maka hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. La haula wala quwata illa billah. Ini contoh. Saya tidak mau bicara, tapi tuan-tuan tidak mau tahu pula contohnya, betul-betul buat contoh. Berbicara tentang jihad tanpa hadis, tanpa ayat, habis itu dinisbatkan ke Islam, tentu nanti memperburuk Islam. Anda bicara tentang akidah, masalah gaib, ya, lalu bicara dengan pendapat tanpa dalil, hasilnya apa? Apa? Tentu kesalahan. Kalau antum nak tahu aslinya alam gaib itu, buat penelitian ke alam gaib. Itu kan begitu. Kaedahnya, ilmiahnya, kan itu asalnya ilmu filsafat itu tidak boleh meyakini sesuatu secara a priori sebelum diteliti. Sah? Taib. Anda sekarang menolak ayat-ayat dan hadis tentang alam gaib, tentang alam barzakh, tentang akhirat, tentang Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan pikiran. Saya bilang Anda ada ilmiah. Sebab yang sudah ke alam gaib itu memberitakan tidak seperti Anda yakini. Sahih? Yang sudah pernah ke alam gaib. Siapa? Jibril. Jibril alam gaib atau alam nampak? Alam gaib. Dia yang bolak-balik ke atas langit sana. Dia yang menyatakan bahwa Allah di atas. Antum bilang tidak.
Antum harus digaibkan dulu nampaknya. Ya pergi ke alam gaib, jumpai Allah di mana? Habis itu balik ke sini. Rupanya salah saya selama ini katanya. Rupanya Allah memang di atas. Ini yang maksudnya adalah ar-ra'yu al-mazmum. Bicara dalam agama tanpa wahyu. Paham? Bilang paham biar cepat kita jalannya. Nah. Ustaz maksa-maksa ya. Ya biasalah. Biar cepat. Nanti lambat selesai antum juga saya juga disalahkan kan. Lama sekali katanya. Itu maksudnya. Dah paham ya? Nah, jadi bicara tentang agama tanpa dalil itu ra'yun mazmum au bihawa, atau bicara dengan hawa. Apa maksud dengan hawa? Sesuai pesan sponsor. Sesuai pesan sponsor. Ada enggak? Banyak tuh mufti Suriah kemarin si Al-Hassun memfatwakan boleh membom orang-orang Ahlussunnah. Ini mengklaim dia Ahlussunnah, tapi dia fatwakan penguasa yang Syiah untuk membom Ahlussunnah. Apa sebab? Masalahnya, jabatan jadi mufti. Sebagaimana dulu mufti, salah seorang mufti di Mesir memfatwakan orang-orang yang demo membela Mursi waktu itu boleh ditembakin. Siapa? Tuh kecuali. Tahu kecualinya? Kecuali Jum'ah. Apa nanangau? Jadi rujukan ahli-ahli ahli hawa. Ya syekh ahli hawa tentu ke bawahnya tentu ahli hawa. Boleh ditembaki. Boleh ya? Boleh enggak? Ya antum termasuk yang berfatwa gitu juga. Orang tuh enggak bawa senjata, Syekh. Orang tuh demo damai. Walaupun antum enggak setuju dengan demo, sah? Antum setiap demo namanya khawarij kan? Boleh beda pendapat enggak? Kalau enggak boleh saya ikut antum. Akhirnya itu kalau enggak boleh terpaksa saya ikut antum. Tapi kalau boleh, saya tidak setuju dengan definisi itu. Walaupun tidak boleh segala gerakan untuk menentang tidak dibolehkan, tapi setiap orang yang mendemo dikatakan khawarij saya tidak setuju. Nah, habis ini dihajar saya nampaknya. Makanya saya tanya, setuju apa enggak? Boleh enggak beda pendapat? Enggak boleh. Kalau enggak boleh saya cabut kembali. Saya cabut pendapat saya kembali. Enggak apa-apa. Karena antum termasuk yang enggak boleh beda taklid lagi. Ini memang ada di antara kita. Tidak boleh beda pendapat sedikit pun. Sah ya? Baik. Kalau tidak boleh saya cabut. Astagfirullah. Tapi kalau masih boleh, saya boleh beda pendapat, saya beda pendapat dengan antum. Tidak apa kan? Wih. Antum sampai antum yakinkan saya dengan dalil. Nah, sampai antum yakinkan saya dengan dalil. Iya, kalau udah yakin saya lawan lagi berarti saya melawan sunnah. Sah? Nah. Tutup aja malam itu. Ya tutup itu ya. Jangan dibuka. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau perlu dihapus di rekamannya. Nah, karena tidak boleh beda pendapatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bihawa dia tahu salah, tetapi harus juga difatwakan. Menumpahkan darah orang muslim halal apa haram? Haram. Kemudian yang menumpahkan itu orang zalim, yang jelas kezalimannya, sah? Terus kita membantu orang zalim. Zalim apa tidak? Zalim. Makanya seharusnya jangan fatwakan. Berhenti. Nah, itulah masalahnya. Kaum muslimin. Kadang-kadang itu orang kan karena dengan senjata kan. Sebagian orang hanya karena semata-mata jabatan. Semata-mata nama ketenaran, takut untuk tidak dipakai, akhirnya memang tidak terpakai. Banyak orang gara-gara takut tidak dipakai, akhirnya tidak terpakai. Apa sebab? Tadi takut untuk dikatakan begini. Apalagi di zaman sekarang takut dibilang
Wahabi gitu. Alhamdulillah setiap dibilang Wahabi, alhamdulillah rujukannya Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak Yasinan misalnya disebut Wahabi. Taib. Kapan Nabi Yasinan? Kapan Nabi Yasinan? Ada? Kan ada orang? Alhamdulillah. Jadi kalau karena Yasinan disebut Wahabi tidak apa-apa. Bukan tidak baca Yasin, woi. Bukan tidak baca Yasin. Tentu kalau baca Quran pas Yasin dilewatkan ya? Hah? Dilewatkan? Ah, kalau itu bahaya saya tidak ikut. Sahabat ada Yasinan? Tidak. Jadi gara-gara itu sebuah Wahabi tidak apa-apa. Wahabi tidak mau salaman laki-laki perempuan. Nabi pernah salaman? Ada katanya dengan jariyah, dengan anak gadis kecil yang belum balik. Awak cerita tentang orang balik, dalilnya orang yang belum balik. Apa lo syarul? Tidak nyambung. Jadi kalimat jariyah yaitu sabiyatun fi muqtabali bulughiha, yaitu fi muqtabali umriha, yaitu anak kecil yang belum balik, disebut jariyah. Atau hamba sahaya, kadang-kadang disebut juga jariyah kalau masih muda. Nah, di sini Nabi SAW pernah tangannya dibimbing oleh seorang jariyah. Makanya dalam buku fikih nanti yurassu ala baulis sabi, kencing anak kecil di dikeletingkan air. Dikeletingkan. Perci begini. Salah, keleting. Iya, yang penting paham kan? Nak percikan atau dipercikan air. Dah. Sahih? Taib. Wa yughsal baulul jariyah. Sedangkan kencing anak perempuan yang belum balik, maksudnya anak kecil ya, anak kecil bukan belum balik ya, yang belum makan maksudnya. Itu disebut dengan jariyah. Kadang-kadang dipakai istilah sabiyah atau tiflah. Tapi kadang-kadang dalam buku disebut al-jariyah, yaitu anak perempuan kecil. Awak cerita tentang orang dewasa, dalilnya orang kecil. Imam Ahmad cerita tentang menghadiahkan pahala dipakai untuk kenduri. Padahal Imam Ahmad pantang kenduri. Itulah bebai ambang belobio. Ambang masih ingat ambang belobio? Ambang berlebih masih ingat? Dah lupa lagi. Dah ada saya bahas lagi. Balik ke rekaman selanjutnya. Ambang berlebih. Tahu? Ambang belobio. Saya ulang lagi lah. Dulu rumah kita rumah panggung kan. Jadi lantai papan tu dipakukan ke ambang namanya. Kayu-kayu yang tempat memakukan papan tu namanya ambang. Sama juga dengan atap. Atap dipakukan ke, disebut juga dengan ambang. Ambang, tulang-tulang kini Haji. Haji sejak tahun berapa tukang? Sejak tahun berapa bertukang? Oh, belum tahu. Itulah, jangan debat saya. Kau muslimin dan muslimat. Kalau dulu sebut ambang. Tidak sebut tulang silahkan. Ya, tulang bajaringan ya. Ya, baik. Jadi biasanya ambang ini hanya sampai sebatas dinding. Pada umumnya. Habis itu dipotong. Tapi sebagian ada yang meninggalkannya berlebih. Macam besi angker juga sekarang. Sebagian kan ditinggalkan berlebih, sebagian pas ke dinding. Subhanallah. Nah, ambang itu sengaja ditinggalkan oleh pemilik rumah, ada kegunaan yang baik. Menggantungkan jala, menggantungkan kain motong dan sebagainya, sah? Nah, bagi yang tidak baik,
Pas lewat depan rumah kosong, tengok jendela tak terkunci, naik dia di atas ambang tadi. Mudah nggak dia naik? Akhirnya apa? Ambang itu digunakan untuk yang tidak baik. Paham? Itu. Jadi Imam Ahmad rahimahullah mengatakan pahala baca Quran itu atau pahala amal soleh itu bila dihadiahkan sampai sah. Lalu oleh sebagian orang dijadikan alat untuk legitimasi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari. Itu namanya ambang balobio Imam Ahmad. Jadi dia nang untuk mencilok. Mohon bahasanya agak gini ya. Digunakan untuk acara yang tidak dilegalkan oleh Imam Ahmad. Kira-kira kalau ada orang lain naik ke ambang tadi, tuan rumah bilang apa? Pancilok gitu ya? Kan itu pengintip. Pasti dilarang. Kalau Imam Ahmad lihat orang tu melakukan itu dengan menjawabkan pendapatnya untuk kendurian, pasti dia larang. Karena beliau tidak merekomendasikan itu. Itu namanya ambang balomio. Digunakan bukan untuk kegunaan aslinya. Jelas? Makanya jembe ambang balomio nak. Baik, masuk waktu sih. Baik, silakan. Jadi yang kedua, pertama dengan pendapat yang tercela yang tidak ikut wahyu dalam agama, atau dengan hawa ditolaknya sunnah karena ada kepentingan tertentu, atau taklidin a'mah, atau karena taklid buta. Ini 3 sebab. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La hawla. Hayya 'alas salah. La hawla. Hayya 'alal falah. La hawla. Hayya 'alal falah. La hawla. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة الصلاة Baik. Jadi menyalahi as-sunnah dengan 3 sebab, dengan ra'yun mazmum, dengan pendapat yang tercela, atau bihawa, atau karena mengikut hawa. Walaupun tahu yang benar tapi tidak mengikutinya, bahkan menentangnya. Au bitaklidin a'ma, atau karena taklid buta. Oh, dulu ya taklid buta itu banyak orang awam. Sekarang banyak yang taklid buta itu orang-orang yang memposisikan diri sebagai ulama, tapi lebih memilih taklid buta. Apa sebab? Karena tidak berani untuk menunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ujung-ujungnya nanti apa? Kalau sudah taklid buta, pasti pil yang paling jadi andalan adalah tidak boleh menyalahkan. Tidak boleh menyalahkan. Makanya Syiah pun tak boleh disalahkan. Sampai ada pula yang mengatakan Syiah tak pernah ngapirkan orang, Wahabi sering ngapirkan orang. Ini jahil atau apa ya? Katanya banyak membaca buku Syiah. Saya yakin tidak baca buku langsungnya. Pasti baca buku Syiah dari orientalis. Sebab orientalis bahan subuhatnya catat atau hafal bahwa orientalis bahan subuhatnya 80% lebih dari subuhat orang Syiah. Tidak percaya? Tidak percaya. Buat penelitian baru. Ya, pedoman saya penelitian orang. Mungkin dia salah. Ya. Bagi yang tak yakin, buat penelitian baru. Nah, tahun 80-an di Jami'atul Baghdad, disertasi doktor membandingkan antara propaganda orientalis. Orientalis apa? Oh, enggak tahu rupanya. Orientalis itu apa? Hah? Orang-orang non-muslim yang belajar Islam untuk menyesatkan umat Islam, untuk merusak ajaran Islam. Nah, tanda dia rusaknya sampai banyak dari anak-anak cerdas kaum muslimin lebih membanggakan orientalis daripada ulama muslim. Alasannya apa? Orang Islam itu fanatik, subjektif. Kalau orang orientalis objektif. Masya Allah. Jadi kalau pakai teori ilmu akal masuk. Apa sebab? Kalau orang tua pasti memuji anaknya. Kan ya? Tentu ulama Islam pasti memuji Islam. Dikiranya orang ulama Islam itu adalah pemikir seperti pemikir barat. Ini ulama kaum muslimin berasakan takwa dan iman mereka untuk ilmu, bukan untuk mengenyangkan intelektualitas saja. Paham tak? Woi, ulama belajar untuk ketakwaan, bukan untuk mencari pertemuan-temuan. Tak. Makanya mereka mencari kebenaran. Tak bisa disamakan pemikir barat dengan ulama kita. Ini Pak Ayah nyebut pemikir barat tu ya sambil belajar buang gadi ke? Tak paham ya? Gimana caranya? Antum pergilah ke Amerika sana lah. Tengok dosen-dosennya. Biasa tak mereka duduk-duduk sama anak gadis? Mahramnya? Hah? Di apanya? Hah? Cucunya. Biasa enggak mereka berciuman? Biasa kan? Ada ulama kita kayak gitu. Woi. Ulama enggak ada yang jangankan untuk cium pipi kanan pipi kiri dengan anak gadis yang bukan mahram. Salaman aja enggak? Boleh nak. Katanya boleh tadi.
Nabi pernah salaman sama anak kecil. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dikarenakan pikirannya sama, hanya sekedar pemikiran. Enggak, ulama itu bukan pemikiran, ilmu. Tapi kalau orang itu memang pemikiran. Mana yang hebat, pemikir atau ulama? Serius sih. Kenapa ulama lebih hebat? Hah? Karena ulama mesti berpikir. Sedangkan pemikir enggak ulama. Enggak mesti ulama. Berarti ulama memiliki dua keahlian. Ahli berpikir, ahli berilmu. Mana lebih mulia, ilmu daripada pikiran? Kenapa? Hah? Woi. Kenapa ilmu lebih bagus, lebih mulia? Itu antum normatif sekali. Nah. Orang berilmu mesti belajar. Orang berpikir enggak mesti belajar. Sah? Kadang-kadang ayah kita pikirannya lebih maju dari kita. Ya bang ya? Sewaktu dia pegang bisnis, maju bisnis kita. Pindah ke anak yang sarjana, bangkrut. Kan ya bang? Iya. Kalau tidak ikut pesan ayah, jadi di tangan anak bangkrut, di tangan ayah tanpa sekolah maju. Mau contoh? Panjang lagi. Banyak contohnya. Nanti aja lah ya, lain waktu aja. Nanti tidak selesai kaji kita, baru satu alinea. Jadi karena satu hawa atau ketiga taklid buta. Artinya tidak mau berpindah dari pendapat diri atau pendapat guru. Dari pendapat diri sendiri atau dari pendapat guru kita. Dan ini semuanya dalam semua golongan ada. Tapi yang paling minim ada di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Di kalangan ahlus sunnah yang sesungguhnya ada juga sebagian karena masih kekurangan ilmu, tapi ingin yang benar itu hanya pendapat gurunya semata atau pendapat dirinya saja, sehingga dia mengatakan kalau ngaji jadi jangan ngaji sebulan. Sah? Ada enggak? Ada. Kalau ngaji sama Ustaz Syanu enggak kawan kemudian? Ada? Masih ada. Masih ada juga rupanya. Sekira sudah enggak ada lagi. Masih juga. Alhamdulillah. Berarti masih ada tugas dakwah. Kalau masih ada berarti masih berat tugas dakwah kita. Allahumma musta'an. Ala kulli hal. Enggak masalah. Wa kullu hadza zajran lahu bihajrihi. Ini semua adalah teguran untuk meninggalkannya, wa ikhmadan li zikrihi, dan supaya memadamkan ketenarannya. Karena kalau kita ikut menyebut-nyebutnya bisa mengangkat namanya. La'allahu ya'udu aw yuslih. Mudah-mudahan dengan hajur tadi, dengan meninggalkannya itu dia kembali kepada kebenaran atau memperbaikinya. Wa illa fahajruhu dalilun lirra'i wal mu'ayin ala fasadi mazhabihi. Kalaupun dia tidak kembali, dengan ditinggalkannya oleh ahlus sunnah menjadi bukti bagi orang yang melihat dan yang memperhatikan bahwa mazhabnya adalah rusak, wa ata bi amalih, dan juga amalannya yang rusak, wa qubhi sani'ihi, dan buruknya perbuatannya. Jadi kalau orang-orang yang menentang sunnah, satu dengan pendapat, dua dengan hawa, tiga dengan taklid buta, ini harus ditinggalkan, sebab ini penyakit yang akan menular. Oleh sebab itu maka ditinggalkan sambil diingatkan, mudah-mudahan dia kembali. Kalau tidak, menjadi bukti bahwa dia itu rusak keyakinannya, rusak mazhabnya, dan buruk perbuatannya. Fa in qala qail, kalau ada yang bertanya, aina najidu hadza fi siyaris salafil kiram wal ashabil akhyar,
Di mana kita dapatkan ini dalam sejarahnya as-salaful kiram, para salaf yang mulia, wal ashabil akhyar, dan sahabat-sahabat yang terpilih. Qila lahu, dikatakan, qad sahha an Abdullah bin Mughaffal, diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Ghaffal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, annahu ra'a rajulan yakhzif, dia pernah melihat seorang laki-laki. Dalam riwayat lain disebutkan ini laki-laki dunsananya, kerabatnya, kerabatnya, masih keluarganya. Apa makna yakhzif? Yaitu melontar dengan batu-batu kecil, lontar orang dengan batu kecil. Ada orang lewat, di lontarnya dengan batu kecil, bukan dengan ketapel, tapi dengan lontaran tangan. Imam Nawawi menjelaskan dengan jari, ibu jari, atau dengan jari telunjuk, contoh kelereng. Ya, contoh kelereng, ambil batu kecil, diginikan, ditimpuk orang dengannya. Lalu ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dilarang? Tidak ada yang tahu? Nah, kita tengok. Katanya, la takhzif, jangan kamu lakukan itu lagi, menimpuk orang dengan khazaf tadi, batu kecil, dengan ditolak dengan jari telunjuk atau dengan ibu jari. Lajunya, coba ambil batu, saya coba. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrah, karena Rasulullah SAW tidak suka itu, atau kana yanha, atau melarangnya. Fa innahu la yustadu bisaid, ini tidak bisa untuk berburu binatang, ditembakkan ke rusa langsung mati, kecuali antum pakai ilmu kanuragan. Nah, ya ilmu ini seperti ya, semisal kungfu misalnya kan, dengan begini kan, tapi ada isinya kan. Nah, fa innahu la yustadu bisaid, tidak bisa digunakan untuk berburu. Wala yunkahu bil adu, tidak juga untuk berperang. Kalau diginikan di belakang, kena kepala orang tuh, habis itu pistolnya ada kita. Ada pedang, tidak mungkin. Jadi tidak berguna. Walakinnahu yaksiru sin, tapi kalau kena gigi patah dibuatnya. Wa yafqa'ul ain, dan membuat buta mata. Manfaat tak ada, mudarat ada, maka Nabi melarang. Summa ra'ahu ba'da dzalika yakhzib, tapi besok ditengoknya lagi dan diingatkan dengan hadis Nabi, tetap juga dia lakukan. Faqala lahu ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra aw yanha 'anil khazab, saya beritahukan kepadamu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang atau membenci khazaf. Summa araka takhzib, tapi kau tetap melakukannya. La ukallimuka kalimatan kadza wa kadza, saya tidak akan berbicara lagi denganmu. Artinya dihajarnya kadza wa kadza, dalam waktu sekian. Dalam riwayat lain disebutkan selamanya, abadan. Padahal kan dalam hadis lain disebutkan tidak boleh seseorang ini namanya meninggalkan saudaranya lebih dari tiga hari. Tapi kalau dalam hajar boleh melewati itu, tapi dengan catatan ada syarat-syaratnya. Orang tak kenal sama kita, tiba-tiba dia hajar, tak ada guna harusnya. Nah, ini mesti ada kesannya, ada kesan terapinya. Asal nampak orang lain di pasar kita hajar aja, capek kita dibuatnya. Jadi memang harus ada gunanya. Dia merasa dihajar. Kalau tidak terasa olehnya itu apa? Ini kan saudaranya, sudah diberitahukan. Antum sudah beritahu tidak orang yang kamu hajar itu? Nah, ini kadang-kadang banyak yang salah pasang. Orang tidak tahu menahu, apa salam boy ini. Tiba-tiba tidak dijawab salam. Hanya tanya kepada alil hawa. Itulah orang salafi itu cuma itu tiapnya. Ada mulai masuk virus. Orang Wahabi itulah. Tidak ada nelo uang deh. Inyon sama masuk surga, orang lain tidak boleh. Banyak pindah masuk. Gara-gara kita tadi hajar tidak jelas. Hajar tidak jelas.
Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, yang semua yang dilakukan baik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau zaman sahabat, dilakukannya pada orang yang berkesan hajarnya. Nanti Abdullah bin Umar menghajar anaknya sendiri Bilal, gubernur Madinah di masa itu. Dihajarnya gara-gara Abdullah bin Umar mengatakan jangan larang, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis Nabi, jangan larang kaum wanita ke masjid. Dia karena sebagai gubernur tuh merasa ini kan, la amla'annahunna, saya akan larang. Apa sebab? Dalam alasan dia kalau hidup Nabi sampai hari ini pasti dilarangnya kaum wanita ke masjid. Saya tengok kaum wanita ke masjid, kadang-kadang mukenanya disandang atau di tas. Iya enggak? Wih. Hah? Baju kaos sampai dalam masjid baru dipakai. Kalau nampak sama Nabi dilarangnya enggak? Dilarang. Nabi melihat wanita atau ada tebaun wangi wanita mau ke masjid, disuruh Nabi pulang, suruh mandi janabah. Dalam hadis lain disebut karena wanita yang berharum-haruman lalu keluar rumah lewat depan laki-laki supaya tercium baunya, hukumnya zina. Maka disuruh mandi. Jadi mungkin itu alasan si Bilal bin Abdullah bin Umar melakukan itu. Ketika ayahnya bilang jangan dilarang, dia bilang saya akan larang. Kata Abdullah, sejak hari ini saya tidak akan bicara lagi denganmu. Masya Allah. Ya, kalau ayah gubernur ngancam gubernur dapur kan. Nah, kalau dunsa anak ngancamnya putus hati. Itu ayahnya. Sama Imam Ahmad rahimahullah misalnya, dalam skala terbatas, ketika Saleh anaknya diangkat jadi ketua MA Mahkamah Agung, awak bangga kan? Mantap ayongnya. Soal gaji pertama mama syukuran sih kan itu. Iya, kalau orang dulu beda memang. Ini waraknya Muhammad. Mohon maaf Saleh, padahal dia tahu anaknya itu dipaksa oleh penguasa untuk, bukan karena ikut assessment, enggak. Tahu ikut assessment, ikut seleksi. Enggak, dia enggak pakai seleksi. Karena di dulu tuh para penguasa tahu orang-orang yang ulama-ulama yang benar-benar itu. Seperti Abu Hanifah kan dipaksa, Imam Syafi'i mau dipaksa tapi dia lari, Imam Ahmad dipaksa tapi tidak mau, ya jelas ya. Imam Malik juga diminta tapi semuanya tidak mau. Kalau kita tidak ikut assessment, fit and proper test. Nah, kalau menang syukuran. Seharusnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa boleh buat? Pandangan kita, paradigma kita dan paradigma mereka jauh berbalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan yang bersyukur itu. Nah, supaya nanti di akhirat benar-benar bersyukur dengan jabatannya. Kaum muslimin, seperti mana tadi? Lupa tonton kalau banyak cerita. Hajar itu mesti tepat guna. Jadi yang dihajar itu tahu dia dihajar. Jadi jangan yang tak tahu menahu, salah juga tidak jelas, tiba-tiba dihajar, itu tidak syar'i. Tidak syar'i. Ma'asyiral kiram. Kemudian apa katanya? La ukallimuka kalimatan kadza wa kadza. Saya tidak mau bicara dengan kamu satu kata pun. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ini Imran bin Husain, sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, mengatakan atau meriwayatkan dari Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Qala Bushair ibn Ka'ab, berkata Bushair ibn Ka'ab, seorang tabi'in anak sahabat, yaitu Ka'ab al-Ahbar. Jadi ayahnya kan dulu ulama Yahudi, Yahudi masuk Islam. Lalu dia bilang maktubun fil hikmah, tertulis dalam buku hikmah. Apa hikmah? Perkataan-perkataan mutiara kata dalam buku-buku orang terdahulu. Inna minal haya'i waqaran wa inna minal haya'i sakinatan. Di antara malu itu ada waqaran, kewibawaan.
Wa min al-hayati sakinah, ketenangan. Faqala lahu Imran, lalu Imran mengatakan, uhaddithuka an Rasulillah wa tuhaddithuni an sahibatik. Saya sampaikan hadis dari Rasulullah kepadamu, lalu engkau bawakan cerita dari lembaran-lembaranmu. Padahal sebenarnya kan apa namanya tadi? Wakar tadi apa namanya? Kewibawaan dengan kebaikan. Baik enggak wibawa itu? Kewibawaan baik enggak? Si fulan berwibawa, baik enggak? Taib, si fulan orangnya tenang, baik enggak? Tapi bagi Imran, membandingkan perkataan Nabi dengan perkataan ajaran-ajaran yang tak jelas dari siapa datangnya, itu saja dianggap menentang sunnah. Padahal tidak menafikan. Coba lihat, mereka sensitifnya bahwa perkataan orang tak boleh disandingkan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya kaum muslimin, mohon maaf, sering dalam munaqasyah, dalam sidang deskripsi dan ini beda antara tulisan kita dengan tulisan para ulama, khususnya ulama hadis. Tentu lihat Imam Bukhari misalnya, bab ini dimulai dengan ayat, itu baru hadis. Imam An-Nawawi misalnya dari Riyadhus Shalihin, bab ini ayat, habis itu hadis. Kalau kita cakap, itulah yang paling apanya, berkata orang barat semua sampai Lenin sampai Karl Marx, seolah-olah perkataannya lebih hebat, menyamakan aja bagi sahabat perkataan Nabi dengan perkataan ahli hikmah. Bahkan mungkin juga ada perkataan ulama sebelumnya kan, tapi Nabi tidak dianggap sebagai menentang sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana mereka yang menentang hadis Nabi dengan perkataan cuaris, To'onga Sokrates, memperbaiki dirinya. Karena nampak kasusnya kan. Jadi bukan kalimat hajar saja, lihat aplikasi nyata yang dilakukan oleh para ulama. Yang pertama, memang orang yang dihajar itu tahu. Yang kedua, diharapkan bisa berubah saja, walaupun tak terkesan menentang, tapi seolah-olah dia nak menyamakan. Itu sudah dianggap sebagai suatu kesalahan. Apa sebab? Sebab menganggap perkataan selain Nabi sebanding dengan perkataan Nabi, inilah awal daripada kerusakan cara beragama. Awal dari kerusakan cara beragama, dia akan menimbulkan taklid buta. Bahwa si fulan juga mengatakan, Nabi mengatakan, si fulan juga mengatakan, seorang alim. Atau juga akan meninggalkan hadis gara-gara ikut perkataan si fulan. Contohnya tadi, Allah mawjud bila makan. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib, tapi juga dipalsukan, tidak ada sanadnya sama sekali. Bisa menyalahkan perkataan Allah, sah? Bisa mengatakan hadis-hadis Rasulullah SAW gara-gara kalimat Allah mawjudun bila makan. Kalau dapat di depan Imran bin Husain, kira-kira diapakan ini? Ji macam itu oleh jinya. Sejak saat ini kita tak akan bicara lagi. Allah musta'an. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah masih ada sambungannya, masih panjang. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak,
tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.